kita terpisah ya. Terpisah sama temen. Kita jadi rombongan gitu berenam. Naik berenam tapi turun berdua. Beda waktu. Itu jedanya tuh sampai 3 hari. Menurut pengakuan mereka nih yang berempat, setelah turun nggak ada masalah apa-apa. Mereka merasa kita semua berenam turun. Sementara saya sama salah satu temen nih tertinggal berdua di atas. Itu di puncak Maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah salah satu senior gue. Pernah menceritakan pengalaman pendakian horornya juga di video sebelumnya, dan itu gokil banget. Kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Rey. Halo. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 bulan kita tidak bertemu. Dan kali ini lu datang ingin membawakan cerita kembali. Di gunung mana tuh Bang Rey? Di Gunung Salak. Gunung Salak. Itu tahun berapa sih Bang? Tahun 99. Tahun 99? Ya. Waduh, gue umur berapa itu? Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Bang Rey, Gunung Salak tahun 99. Nih gila banget sih menurut gua. Pokoknya teman-teman yang menyimak video ini yang pastinya selalu mengambil sisi positif ya Bang ya. Karena lo di sini menceritakan juga ada beberapa penyebabnya juga ya. Ada sebabnya, karena orang mengalami kejadian di gunung itu bukan tanpa begitu aja, tapi pasti ada sebabnya juga kali Bang ya. Ada ya. Dan banyaklah pelajaran mungkin yang nanti bisa kita ambil lah Bang ya. Oke nih Bang Rey, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi kali ya. Siap. Teman-teman semua mungkin udah penasaran ya mau cerita lu Bang Rey. Gua tadi di belakang tuh ya, wah udah merinding gila gue. Kacau, kita langsung aja kali ini masuk ke ceritanya. Ceritain dari cerita awal nih. Kita dari mulai perkenalan nih. Toko yang mau gue ceritain ini jujur aja orangnya udah wafat, baru wafat kemarin. Aku flashback nih, kayak secara nggak sengaja gue udah kasih kabar, oh gue dulu pernah ketemu dia loh, waktu hidup. Jadi secara singkat aja nih ya, awal-awal kita kenal, kita bantuin dia waktu dia di ospek, sampai dia ngajakin naik gunung. Tiba saatnya nih kita jalan nih, kita naik kereta. Dulu itu kan transportasi untuk menuju ke Bogor itu ya paling murah naik kereta. Ketika nyampe stasiun Bogor nih, kita nyewa mobil lah, mobil angkot. Boleh sebutin orangnya gini? Boleh Bang. Ya gini, nyebutin satu orang dulu nih ya, tokoh sentral nih. Namanya dia David. Dia tuh orang Sumatera, dari Tanah Karo. Dia ini sepupu temen gue nih. Dia baru nginjekin pertama kali di Jakarta nih. Kita kelas 3 SMA. Dia ini mahasiswa semester 1 ya. Nah, pas nyampe di angkot itu, biasanya ini anak periang, berisik. Mulutnya tuh apa, sompral. Apa aja diomongin, nggak ada takutnya lah gitu. Kita pikir ini anak sombong amat sih, cuma kata sepupunya enggak, dia emang begini. Jadi banyak maklumin lah gitu. Yaudah, tumben-tumbenan tuh di mobil dia diem aja tuh sampai ke Cidahu. Cidahu tuh kita ke apa, pos rimba tuh ya. Selama perjalanannya anak diem aja. Kita tahu pas nyampe di pos pintu rimba tuh, pas lagi ngurus dia diem lu ngapain sih? Nah di sini nih. Kenapa tuh Bang? Kayak bapak. Zaman dulu nih ada bacaan dewasa nih di zaman kita, itu disebutnya stensil gitu. Ada bacaan, ada gambarnya tuh. Mungkin
dia senang gitu ya. Kenapa dia diem dari Bogor tuh? Dia baca itu. Kita akhirnya ngasih tahu dia gitu. Ini hutan. Kita mau naik gunung. Lu jangan beginian. Tapi dia kayaknya apa? Melengos aja gitu. Apa gitu. Kayak orang setengah nantangin gitu. Maksudnya dia ngomong gini, berapa sih ini tingginya? Cuma ngomong gitu doang. Kita sejenak terdiam gitu kan, karena nggak enak kan tuh banyak orang gitu ya. Yuk jalan, simpan. Ya, kita jalan nih. Kita mulai masuk apa tuh pos pintu rimba tuh. Kita ketemu kucing. Ada 4 warna tuh. Kucing, maksudnya bukan macan kan bang? Bukan, kucing ya, Oh, kucing agak gede gitu. Dia kayak ngalangin kita jalan gitu ya. Ini kenapa ya? Tapi yang pertama dijegal itu si David tuh. Dia dijegal, David kayak kucing demen sama lo ya. Kalau kucing nurut itu Suka nempel-nempel. di sini nih. Iya. Itu kucing nggak gitu. Dia nyakar. Kayak kasih apa? kayak mungkin kayak kasih tanda ya. Lu ngapain lu kesini gitu? Ya karena firasat kita nggak ke situ gitu ya. Kucing gini ya? Apa kucing nggak makan gitu ya? Kita terus jalan nih sampai mana ya? Simpang Bajuri itu. Simpang Bajuri kita jalan. Nah, si David ini mungkin berhalusinasi apa bacaan itu, ngomong tuh bahasa apa kotor gitu kan ya. Wah, ngomong bahasa tubuh lah gitu. Sempat kita tegur gitu ya, kalau ini di gunung jangan begini gitu, jangan lu samain sama di kampung lu, walaupun mungkin gitu lu basically lu orang hutan gitu, tinggal dekat pinggir hutan ya kan, tempat lu sama di sini kan beda gitu. Iya. Cuma kayak orang apa ya, dia baca terus santai terus sampai Simpang Bajuri itu dia tuh di tas itu ngeluarin itu tuh apa drijen kecil tuh. Kita sempat merhatiin tuh, itu apaan ya. Dia minum pertama tuh sendiri tuh. Kita nggak tahu tuh tadinya apaan. Akhirnya kita jalan nih, baru 5 menit dia minum lagi gitu kan. Ini orang udah mulai ngeluh nih, si apa, bentar-bentar istirahat. Kita tahu begitu pas istirahat keberapa gitu ya kayak dia kayak orang berhalusinasi gitu ya. Lo apa ngomong apaan sih? Soalnya kan duduk itu kan di akar gitu di pohonnya. Dia nunjuk-nunjuk gitu tuh. Wah ngapain lagi? Ngaco kayak orang nyapa sama ngomelin. Pakai bahasa sono gitu ya. Sepupu ini kan, sepupunya dia kan teman kita nih. Dibilangin. Terus kayak gini gue turun deh gitu kata sepupu. Kayak bahaya nih gini gituin lo. Nah, kita tahu Drijen itu jatuh dari tasnya dia tuh. Apaan nih bang? Nah dia ngomong tuh, ini tuak, maaf ya, ini tuak dari Karo gitu. Tuak gini ya dong, apa minuman? Lo mau nyoba? Oh enggak, gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue harus sampai gue ngomong kayak lu nih. Berarti kan nih ganjil pertama nih ya, ganjil pertama dari apa tadi, pintu rimba Simpang Bajuri. Kalau nggak salah itu dekat mau ke arah apa ya, ada persimpangan lagi ke Kawaratu ya, kalau nggak salah ya. Nah kita mulai masuk ke arah ini apa, Puncak Bayangan tuh, itu rutenya parah tuh. Si siapa David ini udah mulai ngaco nih, mungkin efek itu kali ya, apa minum tuak itu, minum tadi itu tuak. Kita jalan kalau nggak salah tuh
Kita naik jam 8 dan 10, 11, 12. Jam 5. Berapa jam tuh? 9 jam. Baru sampai puncak Bayangan. Itu kan kayaknya nggak segitu dah. Pernah ngalamin nggak naik gitu? Pernah. Dari Simpang Bajuri ke puncak Bayangan 9 jam. 9 jam. Itu 9 jam. Itu kan treknya kan parah tuh ya. Kalau udah pernah naik ke Salak gitu dah. Nah, kita sore tuh ya. Mulai sore itu mulai aneh lagi tuh. Jadi ada boleh sebutin nama lagi gak? Boleh, Bang. Ini kan David. Ini ada cewek satu, namanya Sri. Nah, dia kayak mulai orang ketakutan gitu. Namanya disalahkan gitu ya. Walaupun ya gunung manapun sama ya. Kita harus jaga tata krama. Kayaknya nih orang takut sama nggak takut itu ketahuan dari bahasa tubuh gitu kan. Kita merhatiin ya. Ini kayak ada dua nih teman perjalanan gua aneh nih, yang satu nggak beres, yang ini bener-bener ketakutan nih. Pas sampai puncak Bayangan tuh, sebelum puncak Manik tuh, kita tuh hujan bang, tiba-tiba Di situ. iya, kalau nggak salah itu kita naik kemarau, tapi hujan. Dan deras. Tadinya nggak deres, tapi hujan ya, kok hujan ya? Nah, ini kayak contoh gini, tenang. Maaf ya, dia biar ini kecampur sama tuak gua biar banyak. Oke. Wah, belum ada apa nih gitu. Ya, kita terus kan akan break sampai mau maghrib dah tuh. Kita istirahat lama tuh. Mau maghrib itu kalau nggak salah tuh yang cewek ini dia dengar suara kayak beduk. Bung, bung, bung. Udah maghrib kali ya? Kalau suara ajan mungkin nggak di gunung? Kalau di bawah ketinggian belum terlalu tinggi, mungkin lah ya Bang ya. Tapi kalau di atas kayak puncak Bayangan kayaknya standar mungkin lah. Gini, yang dia dengar beduk. Suara ajan sama beduk, suara gedean mana? Azan. Ya, dia dengar suara beduk. Soalnya dia megang. Udah nggak suara beduk, udah mau maghrib kali ya? Belum. Jam berapa ini? Benar tuh. Berarti kan ada sesuatu di situ ya. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Jadi berenam ini kita bagi 3-3 gitu ya. Kita bagi 3-3 nih, Bang. Kalau di depan, gue di belakang. Jadi ini sepupunya dipegang sama teman kita nih. Di depan, kita belakang nih nyisir sama cewek. Sampai kalau nggak salah itu sampai gelap 6:30 baru sampai jam 7-an lah, sekitar jam 7 baru sampai puncak Manik tuh. Mau ngomong kan kita istirahat nih Bang. Nah, istirahat kita buka tenda di situ lah, nyiapin makan. Mulai aneh itu si Sri ini nangis, sering nangis. Itu nangis. Lo ada apa lagi? Kok gue masih dengar suara beduk ya? Apa udah isya? Gimana ya? Kita nggak nanggepin itu secara serius ya. Maksudnya, lu capek kali ya? Lu kayak lu capek dah gitu. Enggak, kok nih secara terus menerus gitu. Kontinu, gua kok sudah dengar suara beduk. Lu istirahat deh. Nah, kita taruh di tenda nih. Di dalam tenda kita bangun tenda, udah gelap tuh Bang. Nah, kita makan, nyiapin makan nih. Sri ini tidur. Hampir 45 menit tuh kita nyiapin makanan. Si David di tenda sana, si Sri sama kita nih. Gitu. Pas kita makanan ini matang, David teriak, ini teriak bareng Bang. Wow, kaget gitu. Ada apa nih, ngiko kan? Keluar tuh, nyamperin, udah kita dipeluk sama Sri, lu kenapa lagi? Enggak, gue dengar suara. Kita bisikin ke dia, gini, kalau lu denger ya, kalau bisa sih, lu jangan cerita gitu. Ya karena mungkin dia panik gitu ya, nggak bisa. Dari tadi gue pikir ini ngimpi.
Iya, gue ngerti. Jadi kita netralisir biar kalau satu orang panik, yang satu panik itu buyar. Itu buyar. Kita netralisir dia nih. Udah lu sama gua sini, lu diam. No, sementara sana ngeracau no. Mungkin ada mabok apa gimana tuh, si David tuh. Kita akhirnya tukar tuh, Bang. Nah, awal di situ, Bang. Tadi kita di tenda ini nih. Bertiga. David sama teman saya nih. Udah tukar nih, set. Tukar. Kita pegang David nih. Karena kan cowok nih. Wah, lu mabok, rese lu, bro. Masuk sekitar jam 9. Di gunung tuh tiba-tiba apa ya? Kayak apa? Hening, Mas. Nggak tahu, kita tahu diam ya. Hening, Mas. Itu kayak ada suara orang apa pendaki nih. Kalau bawa bareng wah ada orang nih gini. Wah ada orang nih, kita dengerin kan nih sambil megang ini. Udahlah lu tidur lah. Suara langkah itu kita tunggu. Karena saat itu di situ kita cuma dong kita doang berenam di puncak Manik tuh. Suasana hening, dengar suara kayak gitu, kita kan pada senang tuh, ada orang nih mau ke sini. 5 menit, 10 menit, 15 menit sampai setengah jam, suara itu masih ada, Bang, cuma kagak nyampe-nyampe. Ini orang kemana ya? Ini ada apaan sih? Apa? Hujan lagi, Bang. Untuk yang kedua kali, Bang Rey. Sebenarnya hujan, cuma kayak gerimis-gerimis kecil. Kita masih bisa keluar di depan tenda gitu ya. Hujan tuh di situ. Wah gimana nih? Ini nggak baik nih. Akhirnya kita putusin 2 tidur, 1 jaga. Orang dulu kan gitu, nggak ada yang tidur semua. Jadi saya jaga nih. Nah sepupunya di tenda satu lagi, sepupunya David nih, dia jaga. Jadi ya berhadapan kita sama dia kan. Saling lihat-lihatan. Selang 3 jam lah, 4 jam 12, itu kita gantian tuh. Udah kita istirahat, nah teman jaga tuh. Cuma si David tetap tidur, kita jagain. Itu buat sebutin nama lagi gak, teman? Nah ini namanya Hendra nih yang dijagain. Apa sih namanya? Kayak tukeran sip itu ada. Gua tidur lu jaga gitu. Baru setengah jam, Bang, dia narik kaki saya tuh, bang, ada apaan? Baru kita tidur, ada apaan sih? Bang, gini dah, Bang, ada apaan? Lu gua kasih duit, cuma gua tidur. Oh nggak bisa, gua capek. Bukan gitu, Bang. Akhirnya dibisikin, Bang, kok banyak cewek, Bang? Maksudnya banyak cewek? Ya dia ngeliat gituan. Oke. Dia ngeliat gituan, Bang. Dia nanya, cewek di mana? Bang, itu di tenda itu, Bang. Banyak banget cewek, Bang. Cewek apaan? Kita buka. Saya nggak ngeliat, dia ngeliat, Bang. Jadi kita nih lagi diskusi berdua nih di dalam tenda gitu ya. Lu ngaco lu, ada apaan sih nih? Si David bangun. Ya David bangun tuh, wow, ngomong ngeracau lagi kan. Tapi David ngeliat, Bang. Sama yang dilihat tuh. Sama Hendra sama ngeliat tuh. Wah, tuh macam apaan? Banyak cewek di sini. Kok dia ngeliat gua kagak ya gitu ya. Hendra, lu tidur, gua jaga deh. Nggak taunya si sepupunya David itu udah masuk, dia tidur, nggak ada yang plus dia. Kita kan merhatiin, jadi sampai sekitar 1:30 saya udah lemes tuh, Bang. Saya udah lemes. Kalau dibilang ada apaan malam itu, saya nggak nemuin apa-apaan ya. Penampakan nggak ada. Suara juga saya nggak denger apaan sih, nggak. Tapi pas 1:30 saya tidur nih. Bangun pagi tuh, Bang. Bangun pagi. Nah, di sini awalnya nih. Saya aneh. Saya bangun pagi, tidur berapa jam ya di gunung ya? Sebelah saya masih ada David. Si Hendra udah nggak ada. Wah, Hendra cabut nih. Apa dia di luar gitu? Kita mikirnya gini. Kalau dia di luar, kok tasnya kagak ada ya? Di dalam tenda. Kita buka tenda nih. Kita bangun. Bangun nih. Gila, lu tidur dari malam. Lah, tenda nggak ada, Bang.
Sebelah kita, tenda 1 udah nggak ada tuh. Hendra nggak ada di sini. Pikiran kita, apa dia turun? Di sini kita doang, berenam. Gitu, ada Fana. Nah, si David bangun tuh, wah gua lapar nih. Minum lagi tuh begini, lu bego lagi kayak gini kan ya. Di situ dia muntah tuh bang, pagi-pagi. Wah, mulai sakit tuh. Nggak salah tuh, yang didengar Sri, didengar sama David. Ini suara apaan sih gendang dari tadi, dangdut. Itu pagi loh bang. Subuh pagi hari gitu. Pagi mungkin jam setengah 6, jam 6 dah. Itu senyap pagi, suara burung nggak ada. Nggak ada. Cuaca sih datar ya, gimana cuaca pagi gitu ya. Cuma kita megang air sama logistik di tenda ini gitu. Nah, pertanyaannya gini, tas saya kan di tenda sana. Iya. Di bawah loh, nggak ada. Nggak ada. Sementara di sini tinggal tasnya David doang nih. David, lu sakit lagi. Anak-anak kemana? Nah, saya nyusurin ke situ kan tuh ya. Nggak ada. Dan nggak ada pendaki lain. Kita diam berdua. Wait, gimana nih? Lu bisa masak. Nah, di situ kita tahu. Lalu, kota sering di hutan. Masa masak ini lu nggak bisa? Ya, sekedar nyalain. Dulu kan kompor gas dulu kan gitu tuh. Yang dilipat gitu ya. Iya. Ada parafin, ada kompor gas gitu tuh. Lucu dah pokoknya di era-era gitu tuh. Kita masak, sampai masak nasi, masakin dia sarden tuh makan. Terus sakit tuh bang di situ. Mulai tuh dia diem. Kita putusin tuh sekitar 7:30 tuh. Udah selesai, saya packing tuh, packing tenda sendirian. Dan nanya, Pit, gimana? Aman nggak? Gua nggak tahu nih, kok badan gue berat ya. Di sini jadi PR nih bang. Saya nemuin gini, saya mikirnya saya ditinggal sama teman. Nah ini si David ini sakit. Saya harus bawa tenda sama mapah dia. Berarti kan kalau ada teman mungkin kita bisa gantian gitu bang. Estafet lah, misalkan ada yang sakit, kita ya udah gue push dia gitu, gantian lah gitu. Ini masalah jadi kayak gimana ya? Udah lelah, letih. Nah, ini halusinasi nih mulai nih. Begitu pas dari Puncak Manik mau ke arah Puncak Bayan, ini halusinasi udah parah nih bang dia. Menurut dia nih ya, si David ya, saya sih nggak ngalamin. Cuma karena di situasi ini bukan malam bang, ini terang. Ini terang. Sepanjang dari Puncak Manik ke Puncak Bayangan itu dia mulai ngaco. Nah dari Puncak Bayangan menuju ke Simpang Bajuri itu banyak kejadian tuh bang. Tapi yang ngalamin dia bang, bukan saya. Dia ngalamin, dia udah cerita nih sama saya. Re, itu kakek-kakek kok ngapain naik-naik? Dia ngomong kakek-kakek, saya naik turunan bang. Tapi ini ada kakek-kakek. Ketemu lagi orang, tapi saya nggak ngeliat. Dia mulai ngaco. Tuh orang ngapain Re di pohon-pohon? Ini posisi siang loh, pagi ya, bukan siang. Teman gue mabok apa gimana nih ya? Tapi emang pas ketahuannya itu, pas nyampe Simpang Bajuri, dia ganti baju bang. Si David ini. David ini ganti baju, dia buka baju nih. Di sini ya, boleh percaya boleh enggak ya? Di sini nih, ada bekas tangan, ada 2. Aduh. Ini biru bang, lebam. Tapi ceplakan tangan. Ceplakan tangan. Ada 8 begini nih, bukan 5, 8 begini. Ini panjang dari sini ke sini. Bukan kayak orang dikerok. Itu bentuknya tangan bang begini. Dia buka baju, kan saya ngeliat bang. Itu nggak apa? Kenapa? Kan masih kayak gitu ya, masih ngaco. Wah, lu halangin gua lah, gua diliatin cewek nih. Itu nggak ada orang bang, tapi dia ngeliatnya ada cewek. Apaan sih ini orang? Lu kenapa ya? Lu apa? Kalau orang dikerok tuh merah bang, bukan lebam gitu. Dia ngeliat tuh begini tuh. Dia ngeliat, gua apa ya? Dia ceplakan lagi di sini dia. Begitu pas dia tahu, dia nyesek langsung, muntah di tempat tuh. Kita terusin tuh sampai perjalanan sampai ke bawah tuh bang ya, ke pintu rimba. Akhirnya
yang tadi saya bilang nih, kita cuma setengah harian bang, dari atas ke bawah. Tapi yang kita temuin di bawah nih, penjaga itu bilang, loh kok kamu lagi? Nangkap gak? Nangkap gak? Iya. Kita berdua malah ngerasa ditinggalin sama teman kita berempat. Tapi yang di bawah nangkap, saya udah turun nih berenam. Yang 2 itu siapa? Yang jalan sama teman saya. Sementara saya tertinggal. Oke. Saya mikir, nggak apa-apa, yang penting lu udah turun. Iya. Beres ya, clear ya. Turun jam berapa dia, Pak? Jam berapa? 3 hari yang lalu. Marah gak? Dikitin. 1, saya capek. Terus saya bawa beban. Saya bawa teman saya nih lagi sakit. Meracau. Pak, jangan main-main. Loh, ngapain saya main-main? Coba lihat buku gini. Saya cek. Oh iya, beda. Jeda itu 3 hari, Bang. Lah, Pak, dia ada yang naik. Ada. Gini, Bang. Mungkin saat itu ada yang naik, cuma kita nggak ketemu, Bang. Apa mungkin dia ke Kawah Ratu, kita kan nggak tahu. Tapi itu selama 3 hari. Kalau emang 3 hari, kita turun dia naik, ketemu dong. Iya. Nangkap gak di situ? Nangkap. Nah itu dia, Bapak ini ada yang naik. Ada beberapa orang, sekitar belasan lah. Loh, kenapa saya nggak ketemu? Saya cuma naik berenam. Di sini, oh, udah kamu sini. Akhirnya di doa-doain kan sama orang-orang situ. Kamu benar, untung kamu nggak kenapa-napa. Pak, teman saya jujur ya Pak, teman saya sakit. Nih saya kasih lihat bukti. Nih Pak, maaf ya. Jadi dia nggak jatuh. Saya bawa carrier sambil mapah dia. Perasaan Bapak gimana? Dari atas Pak sampai ke sini. Kalau Bapak bilang 3 hari, Pak, dari atas ke bawah berapa jam sih Pak? Menurut saya sendiri, berdua nih, setengah harian Bang. Ya sekitar 7 jam lah, 7 jam lebih ya. Ngobrol teman gitu, ya mapah gitu. Tapi bapak-bapak ini bilang, kamu udah turun 3 hari yang lalu. Sementara kita ngobrol temen nih. Lah 3 hari. Jangan bercanda lu. Gue tuh lagi capek. Tapi dia ngejelasin, ini ada yang naik. Kalau emang naik, kita pasti ketemu. Apa dia belok ke Kawah Ratu, kita kan nggak tahu. Nah di situ diulas tuh. Kita ngobrol, Pit, apapun yang lu denger, apa yang lu lihat, lu jangan cerita di sini. Kan kedengaran tuh barang situ. Loh, ada apaan? Enggak, Pak. Ini cukup saya yang tahu. Oh, saya paham. Bawa sesuatu gak? Enggak ada, Pak. Saya tanya, Pit, lu bawa apaan? Enggak, gue buat tuak doang. Goblok. Gue buat tuak doang. Wah, orang itu kan kaget. Apa itu? Enggak, aduh, gimana jelasinnya? Apa harus itu? Pak, saya pamit deh. Kamu isi ginian, buku lagi. Biar jadi bukti gitu Bang ya. Yaudah, saya isi. Selang 3 hari, kita balik nih Bang. Akhirnya kita naik mobil sampai ke stasiun Bogor. Saya anter nih sepupunya pulang. Nah, di tengah perjalanan nih, saudaranya ketemu orang keluarganya nih. Oh, Pit, kamu lagi sakit. Ngapain keluar-keluar? Baru datang Bang. Lah, kamu ngapain sakit-sakit keluar? Nanggap gak Bang di situ? Berarti disangka si David ini udah sampai rumah. Nah, orang rumahnya itu bilang udah beberapa hari sakit. Dia sakit, sempat dibawa ke dokter dan ada di kamar. Wah. Teman saya ini apa ya? Teman saya ini namanya Jamal. Dia satu kamar sama Jamal. Jamal tuh bilang, dia emang sakit, udah nyampe rumah nih. Kita kan, ayo pulang. Saya kan nganterin. Kamu lagi sakit keluar-keluar. Ini apa? Gue ngimpi gak sih? Tadi di sono, gue diomelin. Sampai rumah diomelin lagi. Lah, ini ada apa? Nah, David kan tengok-tengok kan. Pit, ini gimana Pit? Udahlah, yuk kita pulang dulu. Sampai situ, Jamal keluar. Lu ngapain lu lagi sakit tuh keluar? Tapi kali ini pas banget
si David bawa carrier. Ngapain bawa carrier? Dari mana lu? Nangkap nggak dari situ? Ngerti. Iya, saya berdua nih main tengok-tengok kan nih. Sementara nih keluarga dia juga nih ya ngomelin kita juga. Gini deh, saya mau istirahat boleh gak? Oh, silakan. Kamu ngapain bawa David keluar? Nanti saya jelasin. Saya masuk dulu. Saya istirahat dulu situ, saya sempat mandi. Saya istirahat dulu. Jamal, ini pintunya ketutup, pintu kamarnya. Di sini ruang TV. Kalau David keluar kelihatan dong. Iya. Dia keluar, tahu ketemu David di depan. Domain dong, sepupu ya. Ngapain lo? Lah, dari tadi gua ngeliat lu keluar dah. Soalnya nih pintu kamar Jamal di sini TV. Iya. Kalau dia keluar pasti ngeliat dong. Iya. Oh, kok lu ada di luar? Lu kok kamar ya? Nangkap kan di situ. Jadi sini dibolak-balik begitu bang ya? Nah gitu. Kita gini deh, Mal. Gua mau istirahat, gua mau numpang mandi. Di dalam mandi, kita makan. Udah kayak orang gila bang. Kita makan, bok. Gini, Mal. Saudara ini sakit. Emang sakit? Ntar dulu, lu dengerin gua dulu. Saudara lu sakit. Ini sakitnya mungkin cuma orang pintar kali ya yang ngerti gitu ya. Gua bilang, Pit sini Pit, buka baju lu. Buka baju lu. Dibuka tuh. Masih ada bang caplakannya. Lu teriak. 3 hari yang lalu dia diperiksa. Ini badan nggak ada apa-apaan. Si Jamal tuh ngeliat sama ibunya. Nggak ngapa-ngapa. Anehnya ngapa? Dengan baju yang sama pas turun. Jamal pakai kaos nih. Masa kaos biru. 3 hari yang lalu kaos yang itu sama. Bingung nggak di situ? Di situ kita ulas sama Jamal. Lu ngapa lu? Kita sedikit agak emosi di situ ya. Pertama sebelum kita buka nih ke keluarga, kita ngomongin Jamal. Gini Mal. Oke, kalau misalkan bacaan dewasa itu gue skip lah. Karena lu simpan. Nah, cuma ini mulut lu dari awal pintu, dari pintu rimba sampai lu minum. Ini di sini nih. Iya, kata. Lu ngapa sih? Gini. Begitu pas kata dia bilang sih jalanan lama itu ginian, mau dari Simpang Bajiri mau ke Puncak Bayangan, dia bilang jalanan lama. Itu ternyata parah. Lama berjam-jam tuh. Wah, kok gak nyampe-nyampe. Dia yang pertama kali ngeliat bang. Iya, dia disambut banyak orang. Karena mungkin keadaan kayak gitu ya, antara sadar sama kagak sadar, dia merhatiin tuh bang. Ini gunung kok lebar banget ya, gitu. Banyak orang. Bajunya tuh warna-warni bang. Ya hitam, putih gitu. Disambut tuh. Wah, kita ngeliat. Karena dia sama Jamal duluan, kita di belakang, kita ngeliatin. Emang ngaco bang. Lu berpikir waktu itu kalau dia ngaco bang ya? Ngaco. Cuma, ini logika kita masuk nih. Dia minum. Ya akalnya hilang lah. Cuma dia berkelanjutan bang. Dia disambut orang sampai mau maghrib, sampai malam dia terus diganggu sampai pagi. Dibilang bunyi duk sampai diikutin. Ternyata gini bang, begitu pas dia turun, dia ngerasa badan dia berat gitu. Dia ngerasa badan dia berat, entah harian dia atau kagak. Dia sempet teriak tuh, wah gitu. Di sini kan saya gini, apaan lu? Kan siapa kira nih, wah apaan lu? Ya ada tangan ngejulur begini panjang, wah apaan? Nah dia cerita gitu. Oh, itu kali malah gua nggak tahu, pokoknya gua minta maaf gitu. Nah kan orang gua rumah ini nggak paham. Saya lagi ngomelin si David. Lu ngomong apaan sih berdua? Lu ngapain nyulik David keluar lagi sakit? Kita jelasin gini loh, Bu. Kita naik gunung ini berenam. Tapi saya ditinggal nih sama dia nih. Ya, teman saya marah dong. Enak aja lu. Udah gua ongkosin. Jadi hitung-hitungan nih. Lah, kok gitu? Ongkosin apaan? Ya kita kan jadi kasar tuh ngomong.
Gua aja yang ngurusin sepupu lu nih. Sepupu lu nih sakit. Tuh lihat tandanya. Kalau dia terdiam ya. Lah, gua turun bareng lu, Re. Turun gimana? Gua nguber lu turun. Nguber turun gimana? Perasaan gua pagi, lu turun duluan. Tapi pengakuan Jamal udah 3 hari yang lalu dia udah nyampe bawa si David ini sakit. Barengan sama lu juga, Bang. Apanya? 3 hari yang lalu turunnya. Nah, menurut pengakuan si Jamal, kita berenam turun bareng. Oke. Gitu. Kita nanya flashback si Hendra. Hendra kenapa? Hendra ngaco tuh. Dia subuh ngaco. Dia keluar, dia orak-orak gue. Akhirnya kita bangun karena udah saking ketakutan. Packing. Katanya sih kita bangun semua nih, Bang. Mau subuh. Dan packing juga ikut turun. Packing, turun. Pagi itu kita turun. Turun sampai bawah tuh, makanya ketemu pos penjaga. Turun, ketemu. Lengkap, turun sampai Jakarta. Tapi kita berdua enggak gitu. Kita di atas nih, berdua ngerasa, lah anak-anak mana ya? Kok gue cuma berdua? Kalau tengok ke situ kali, kok tendanya nggak ada. Tasnya si Hendra juga nggak ada nih. Tas lu juga tadi sempat bilang dibawa juga ya kan? Nah, itu dibawa juga sama dia. Tas gue mana? Ini kan kita buat tasnya ini, si David. Nah. Di situ agak dia nggak masuk akal lagi nih. Dia taunya saya bawa tas sendiri yang ada di tenda itu. Karena soalnya buru-buru. Tapi ini gini, kita kan turun buat tasnya David. Tas kita kan udah dibawa. Tapi kita cek di kamar Jamal ada tasnya, Bang. Berarti ada 2 dong, Bang? Enggak, kan tas saya kan tinggalan di ini. Oh iya. Di tenda sebelah. Karena lu bawa tasnya David. Gue bawa tasnya David nih. Berarti kan lu turun bener bareng gua, bener. Sampai ngotot. Enggak kayak gitu. No, tas lo ya. Masih ada sama gua. Orang kata lu capek, makanya lu tinggalin tas di sini. Lu kagak balik-balik, gua teleponin. Bener, Bang, tasnya ada. Itu siapa? Gitu, Bang. Jadi nyambung nggak itu cerita? Gila ya. Makanya bisa dibilang dimensi, kita nggak ngalamin dimensi gitu, enggak. Biasa aja, cuma logika kita itu diuji. Maksudnya, oke, kalau misalnya sejam, 4 jam, 5 jam ketinggalan, wajar. Ini 3 hari, Bang. Dari turunnya kita udah aneh. Gue ngapa sih naik gunung gini mulu? Pasti gue dulu ya, saya pernah ceritakan ada 3 teman saya nih yang sering ngikutin. Nah, dia nggak pada ngikut. Kenapa gue gini? Nah, kita tanya. Akhirnya dari situ saya bermalam di rumah Jamal. Kita nggak tidur tuh, Bang. Masih pembahasan tentang itu juga. Kita nungguin David sakit. Sampai pagi kita ngobrol. Bapaknya pulang. Udah panggil orang pintar. Pak, saya bukan nggak percaya. Silakan kamu ngobatin gitu. Cuma saya pengen ngubungin ini. Kita ngubungin Sri Hendra gitu kan. Ada satu lagi teman yang saya nggak sebutin tadi namanya. Akhirnya pagi kita nelpon Sri. Lu di mana? Sri, lu siang ke sini. Telepon Hendra. Dulu kan zaman kita nggak ada handphone. Telepon koin ke wartel tuh gitu. Datang tuh sekitar jam 2 siang pada ngumpul. Kita nyocokin nih, Bang, nyocokin. Berantem tuh, Bang, semua. Di situ berantem. Selama turun itu Sri nunjuk saya marah-marah, ngomelin. Saya nggak ngerasa dong. Kan saya masih di atas. Hendra pun begituan. Wah, lambat tuh. Pokoknya saya kayak orang lagi monco orang gitu. Oh, gila lu. Turun parah. Maksudnya nggak apa-apa lah. Dia ngungkapin gitu. Cuma kita jelasin gini. Gua baru turun kemarin. Mustahil gak mereka yang baru datang nih, 2 orang? Mustahil gak? Lu turun bareng sama gua.
Nyampe bareng, kita cuma kepisah di sini doang di stasiun. Gimana ya, gue ngejelasin ke lu. Sekarang gini deh, ntar tunggu si David sehat, nanti kita bisa mampir ke sana lagi. Kita cek, gue tanda tangan di situ. Kapan? Boleh lu cek, lu boleh tanya orangnya. Karena mungkin keluarganya si Jamal aja nih yang percaya. Dua teman saya ini ngaco. Ya, ngaco. Lu kesini ngeprank gue doang, lu ngerjain gue doang. Enggak kayak gitu. Karena mereka berdua ini baru pertama kali juga nih, Sri, Endra. Dia bingung. Enggak gitu. Akal dia, logika dia masuk, Bang. Turun berenam. Selama turun, saya gini-gini dia ngomel-ngomelin. Dan berwujud, ya. Berwujud. Tas saya pun dibawa. Saya ngecek, benar. Saya cek, tas saya benar. Ada semua lengkap. Orang rokok belum saya isap. Masih di tas. Kan saya buat tas saya debit. Gitu. Nah, itu selang beberapa bulan, kita semua berenam kumpul. Balik ke sana, ke Cidahu lagi. Kita temuin kan. Bapak ini nih, saya nggak sebutin ya, maaf ya. Jadi kan, dulu kan ada buku tamu tuh, kayak buku gede tuh. Kita ngecek dong, berapa kemarin, berapa bulan nih, cek. Lu lihat tuh, nih tanda tangan gua. Ya, nih, nih, gua turun tanggal berapa. Cek, nih lu ya turun. Kita slide lagi nih ke belakang. Lu lihat. Wah, bener. Terus gimana? Nah, gue cuma mau mastiin lu doang. Gue bukan buat nakut-nakutin. Nah, itu si David juga udah ya kayaknya, nih gunung begini nih. Dia bilang, gila nih gunung, kacau katanya. Dia bilang kacau nih katanya. Gila. Gunung, gimana ya? Cuma dia yang paham tuh. Serem kayak gimana gitu. Soalnya jujur aja dia ngelihat semua. Cuma karena mungkin dalam keadaan kayak gitu, ya dia cengar-cengir aja. Pas turun tuh dia tuh, gua kok kagak ada habis-habis. Waduh. Ini pendakian lu kredit banget, Bang, ya? Sangat kredit banget sih menurut gua. Karena 6 orang lu mendaki bersama satu orang yang gue nggak mau bilang selengean ya, tapi gimana ya, Bang, ya? Ya emang sifatnya gitu, Bang, ya, si ini ya, yang si Karo ini ya. Nah, lu kan tadi sempat menjelaskan kalau si David ini salah satu kawan lu yang mengalami kejadian yang aneh nih, Bang. Nah, waktu pagi saat lu turun ini, gue ulas waktu turun aja deh, Bang, yang lu ditinggal sama teman-teman lu. Ya. Nah, lu kan temen lu turun duluan ya. Dan dia ngerasa kalau lu tuh udah turun juga ya kan. Ya. Padahal lu ditinggal nih. Nah, kita berpikirnya gitu. Lu ditinggal ya kan. Dan ternyata lu menyusul, lu nyusul siang hari atau pagi hari lu langsung turun tuh, Bang? Masih sekitar pagi lah. Pagi lu turun Pagi, tuh ya. sekitar 7:30 lah kita turun. Turun sampailah di bawah, ternyata teman lu tuh udah turun 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oke. Jadi gini, tadi kan saya udah jelasin nih. Begitu pas di bawah, bapak itu kan bilang, enggak, coba lihat. Kita slide ke belakang dong. Itu ada daftar tamu, Daftar Bang. tamu. Ada orang lain, bukan tim kita. 3 hari yang lalu pas yang 4 orangnya udah turun nih. Kalau emang dia naik, papasan sama kita dong, Bang. Pasti. Misalnya gini dah, perbatasan masih Simpang Bajuri ke apa? Kawaratu. Kawaratu. Mungkin dia ke situ. Apa dia ngecamp ke situ? Kalau misalnya dia muncak, itu papasan sama kita dong. Masih ketemu lah. Iya. Cuma ini kan jaraknya 3 hari gitu ya. Kita ngalamin cuma beberapa jam lah, setengah harian lah gitu. Masa sih, Pak? Enggak, ini bener ada yang naik. Jumlahnya belasan. Lah, apa gue tidur selama itu? Apa ini gimana? Gue masuk di mana? Kita nggak bilang ini masuk di mana sih, enggak. Semuanya normal aja. Karena lu memang berjalan normal, Bang, ya? Berjalan normal, cuma kalau yang ini ngaco nih, si David, iya. Ya dia teriak-teriak. Pokoknya begitu pas sampai Simpang Bajuri, berhenti pas turun tuh ya. Dia ganti baju. Tadi tuh kita udah jelasin, biru. Lah, kok begini ya? Ada ceplak-ceplakan kayak gini ya? Itu nggak wajar. Oke.
Itu nggak wajar. Sampai pada akhirnya lu balik lah ya ke rumah ya, ke Jakarta ya kan. Nah, di sini nih yang gila banget nih. Keluarganya David kan bilang kalau David ini udah balik dari 3 hari lalu dan dia sakit ya bang. Sakit. Sempat dibawa ke dokter juga. Bawa ke dokter. Otomatis si David ini masih berada di rumah dong bang. Masih. Si David yang inilah ya. Ya. Nah, lu datang nih berdua. Ya. Tak. Kaget ngeliat si David, kok lu keluar sakit? Padahal lu lagi sakit, ngapain keluar-keluar dan bawa keril juga kan? Ya. Yang Nah. bokernya si ini, David. Si David. Ya. Nah, si David yang di kamar ini nih, yang tanda kutip itu, ada nggak sih bang? Kalau sebelum si Jamal keluar nih, Iya. dia kan sekamar nih. Dia keluar nonton TV dong. Sepupunya sakit di dalam. Udah nonton TV. Kalau emang dia keluar, pintu sama ruang TV-nya dia nih, itu berdekatan. Kelihatan dia mau ke belakang atau ke depan tuh kelihatan. Begitu pas kita datang sama ibunya tuh, Assalamualaikum. Dia kan nyambut, langsung marah, ngapain lu? Sakit-sakit keluar. Kaget gak digituin? Udah ibunya, terus temen gua begini. Apa maksudnya gimana sih? Kayaknya sih bener deh gitu. Kayaknya sih bener, kita tuh selisih 3 hari. Kok dia emosi gini? Dia emosinya gini. Lu kok sakit, lu jangan keluar. Lu istirahat. Nah, karena jalan bareng sama saya nih, dia nunjuk, dia nggak terima. Lu ngapain giniin sepupu gua? Lah, gua nih mau nganterin sepupu lu pulang. Sepupu lu tuh sakit. Bener emang sakit. Kalau dari luar, udah masuk lu dah. Pas nyampe dalam, ya dia ngomel-ngomel. Sekarang gini dah. Baru dia proses tuh. Kalau emang lu keluar, gua ngeliat tuh dong. Kan gua dari tadi nonton TV. Iya. Sementara udah berhari-hari, ya biasa, aktivitas biasa aja. Cuma dia kebanyakan istirahat di kamar, nggak kemana-mana. Nah, pas lo kan masuk ke dalam nih bang ya. Nah, si Jamal ini nih ngecek nggak sih bang ke kamar? Maksudnya? Sempat ngecek si David yang sakit, David yang ini ya? Langsung ngecek. Ada. Ya nggak, kan dia ngeliatnya di depan. Berarti emang nggak ada, langsung hilang gitu aja ya? Ya begitu aja. Maksudnya, saya kan, Assalamualaikum. Iya. Dia keluar dong. Begitu dia buka pintu, langsung nunjuk. Kita kan kaget berdua, terus ada ibunya. Ya wajar, orang sakit kok, lu malah jalan-jalan bawa carrier lagi. Diem ya. Ya pas kita jelasin, dia buka pintu kamarnya, itu nggak ada David. Kita kan nanya, Nyet, carrier gue mana? Iya, kemarin kan lu tinggalin di sini, lu katanya kecapean. Syukur dah. Kita cek mana carrier gua tuh. Kita kan ngambil, ada ya pakaian-pakaian kita gitu, cek rokoknya belum diisep bang. Masih dalam keril ya? Masih dalam carrier semua. Ya semua masih ada. Nah, tadi lu sempat jelasin tuh bang, gue masih penasaran sama si David ini kan pas lagi berobat sempat buka baju tuh. Dengan pakai baju yang sama. Itu kaosnya masih ada nggak sih bang, si David yang ini ya? Kaos maksudnya? Kan dia sempat buka kaos dengan pakai baju yang sama. Itu ada nggak sih bang kaosnya? Otomatis diganti baju dong bang di rumah. Masih ada dong. Berarti punya kaos dua dong yang sama ya? Ya kita nggak tahu dah. Pokoknya kalau kita tuh nggak masuk. Jadi ini pulang, turun, sakit, bawa berobat. Sementara si David di Simpang Bajuri itu ganti baju. Iya. Kita ngeliat dong. Iya. Saya ganti baju, kita turun. Nemuin kejadian kayak gini, begitu pas nyampe ke rumahnya, dia jelasin bla 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 bla. Dia bener sakit, orang gua lihat diperiksa kok. Nah, begitu pas kita nyampe rumah dia, si Jamal kan prosesnya. Ya ini kaos lo, sama. Nangkap gak? Nangkap gue. Nangkap gak? Gitu. Lu bener sakit. Orang, gimana sih orang kalau sakit kan diperiksa tuh gitu. Iya. Nggak kenapa-napa. Cuma kelelahan. Gitu ya, ada sakit-sakit lainnya gitu lah. Apa, pegel-pegel, pilek gitu. Cuma begitu lu lihat nih saudara lu, Pit, buka baju lu. Begitu dibuka, itu duduk sambil begini semua bang. Lu lihat tuh, kalau gua bohong. Masih ada coplakan tangan. Masih ada bang. Wah, lu jatuh di mana? Dibilang jatuh. Lu perhatiin apaan tuh? Kok kayak tangan? Tuh tangannya panjang banget, cepakan tangan. Lebam gitu. Bukan 5 ya, 8. Gini. Bukan begini bang, bukan begini-begini. Begini bang.
Nih, Oh. nih, gini nih. Ini nyeplak begini, bukan kerokan tuh tangan. Bentuknya aja begitu. Hmm. Dari situ tuh makanya yaudah, gue istirahat dulu sini. Kita ya ntar kita ngobrol-ngobrol. Besoknya kita undang Sri, Indra datang, dia nggak terima. Ya karena nggak masuk di akal ya bang ya. Kalau Emang. gue mengalami kejadian itu, ya gue nggak terima lah. Lu turun sama gue 3 hari yang lalu. Iya, beberapa bulan kemudian tuh sekitar 3 bulan kita balik ke sana berenam lagi buat ngebuktiin. Oke, kita flashback buku ini, cek. Lu cek, ada tanda tangan gua gak di tanggal sekian? Dicek, ada. Mereka pada diem. Lu kemarin ngomel-ngomelin gua berdua. Sekarang lihat buktinya kan. Di David tuh lu diem ya. Kok nggak salah pas mau pulang dia bilang nggak lagi gua naik ke sini buang muda tuh pulang nggak lagi kapok deh naik ke Solok. Oke. Nah itu kan gue tadi bertanya tentang dari sudut pandang si David sih bang, si David sama si Jamal dan keluarganya itu ya. Nah lu kan sempat balik dari rumah David tuh dalam tanda kutip 3 hari yang lalu kan lu sempat si David udah balik ya bang ya. Lu kan balik juga tuh baca. Balik ke rumah nggak bang? Nah, Lu ini. ya kita telepon nih. Kita langsung cross check. Malam itu kita telepon. Ibu marah. Di mana? Ngabarin. Ya baru berapa hari bun, gitu. Di mana? Rumah Jamal. Oh, yaudah nggak apa-apa. Berarti lu nggak sempat balik ya? Yang ini, yang sebelum 3 hari yang lalu. Gini, kita tangkap nih Jamal. Taunya kita pulang nggak mau buat tas keril, pulang ke rumah. Iya. Udah. Kita nelpon dong. Mastiin Jamal ngikut, lu ikut gua, telepon. Nih lu dengerin nih, ya domain sama ibu kan, iya mas rumah Jamal, iya pulang ya, iya pulang ntar pulang. Tutup. Buat ngeyakinin tuh malam itu, kita istirahat malam itu, besok kita tunggu si Sri sama Hendra, sekitar jam 2 dia datang, kita jelasin, mereka nggak terima berdua, ngomel-ngomel, kayak orang dendam bang gimana ya? Iya. Wow, sialan lu mulut lu. Habis gila gue dipelonco, ketakutan. Kita jelasin. Itu di sebelah ada, Pit. Gimana, Pit? Yang sebenarnya gini. Gue juga mikirnya gitu. Gue cuma ditinggal sama lu berempat. Gitu. Gue ngobrol nih, walaupun tertati-tati. Ya gue baru pertama kali ke situ, kita ngubar gitu ya. Kok 3 hari? Dia juga kaget. Kali sih apa? Sampai sekarang ini lu masih berhubungan bang sama teman-teman lu yang waktu pendakian waktu itu? Enggak, cuma sama Jamal aja. Terakhir gua kontak di grup tuh sekitar bulan Januari. Ya gua kan nanya kabar ya gitu ya. Akhirnya gua japri tuh. Lu tumben lo gitu. Iya kan gua maaf jarang ngecek grup. Cuma slide-slidein doang. Itu japri. David gimana kabar? Ada nikah dia. Dia cerita. Maaf, dia udah nikah bener punya anak. Oh, syukur deh. Gimana keadaan? Tinggal di mana kan? Di Bekasi. Mau ngasih kabar kan? David udah nggak ada. Kenapa? Dia sakit. Sakit apaan ya? Ya, kena COVID-19 ini. Oh. Dimakamin, ya. Semenjak dia dari kampung terus kuliah di sini, dia belum pernah pulang sekalipun ke kampung. Ke Karo. Ke Karo sampai dia wafat di sini. Di Bekasi. Ya kita nanya kan. Sebenarnya sih gue pengen ketemu dia gitu. Dia pernah ngomongin gue, udah lama banget. Kalau ngulas gitu, dia suka ketawa-tawa tuh. Iya, apa, mampus tuh gue kerjain. Orangnya, awal-awal kita kenal itu, apa ya, mulutnya mungkin dia terbiasa kayak gitu ya. Cuma, benar kata sepupunya, dia emang begitu. Cuma kita nangkepnya, wah lu, songong lu. Kelakuan lu gini banget bahasa lu. Nyata enggak, dia begitu. Oke. Iya, cuma gimana ya? Ya belum sempet silaturahim gitu, pengen ngobrol-ngobrol sih sama dia gitu.
Ya, ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke nih Bang Ray, gua turut berduka cita nih Bang nih atas meninggal kawan pendakian lu itu ya, almarhum David Bang ya. Dan semoga teman-teman pendakian lu pada saat itu sehat semua lah Bang yang kali menonton video ini ya Bang ya. Salam-salam lah buat teman-teman lu waktu itu. Nah nih Bang Ray, ini kan cerita menurut gua horor banget sih, gua baru mendengar kali ini nih. Nah di sesi akhir cerita nih Bang, punya pesan-pesan nggak sih Bang buat teman-teman semua nih yang menonton video ini atau beberapa teman-teman yang ingin baru mau melakukan pendakian gunung nih Bang? Pesannya apa ya? Kalau mau naik gunung itu lo harus persiapin mental dulu deh kayaknya. Etika lu dijaga, attitude itu jaga. Gunung itu bukan rumah lu. Hati-hati tutur kata. Maaf nih, ini tanda kutip ya. Jangan main-main lu disalak. Jangan main-main disalak. Banyak senior-senior gue tuh ngomong, salak itu beda. Semua jalur itu beda. Jangan macam-macam. Mungkin kalau ya siapin mental, fisik, kalau bisa ya lu ikut pelatihan. Jangan lu tinggal naik aja. Lu nggak tahu kemungkinan yang bahkan lu temuin nih kayak gimana nih. Nanti ada masalah, ada trouble. Kalau lu nggak punya basic, lu kacau. Bener itu aja sih. Sampah lu. Iya, sampah gunung tuh. Jangan sembarangan. Kemarin kayak nggak salah tuh. Mungkin pendaki sekarang ada apa ya? Nggak terima masukan kali ya? Apa? Dikasih masukan. Masa gini, di gunung itu ada tanda di sebuah pohon. Itu sebuah tali. Dibilang, ini ginian bang, apa sampah, apa ngerusak lingkungan. Belum tentu. Bisa jadi itu tanda. Tahun berapa? Kalau sampah tali di pohon bertahun-tahun, ketelan nggak di pohon? Enggak, bakal ngeretas gitu aja. Ini talinya kayak tambang. Dia masuk ke dalam pohon. Oke. Kira-kira lama nggak prosesnya? Bisa jadi itu navigasi. Mungkin jalur itu jalur tertutup dulu buat tanda. Ya kalau misalnya orang Diksar tahu lah, banyak tanda-tanda tuh. Marka. Nah, anak dia ponis, wah ini nggak bagus gini, gue potong nih. Nggak kayak gitu, belum tentu juga. Mungkin pendaki dulu ngasih tahu, lihat jalur ke bawahnya ini terbuka atau tertutup. Jadi dia main ponis, wah ini pandal. Nggak juga. Di gunung-gunung itu masih ada tanda-tanda kayak gitu. Ya selain petunjuk, tali, kebanyakan tali ya, tali-tali di sebuah pepohonan ya. Kalau sampah ya itu beda, nyoret-nyoret ya itu pasti pandal. Kalau tali belum tentu. Jangan ngilangin jejak di situ. Bisa jadi petunjuk kan kalau orang nyasar gitu. Ya itu aja sih. Bantu lah ya bang ya. Dan baik lagi ilmu pendakian itu penting banget ya bang ya. Ya sangat penting lah. Gini loh, anak sekarang tuh banyak denger dulu deh sebelum berkomentar. Lu denger dulu, jangan lihat dia tua atau muda. Kalau itu manfaat, lu ambil. Lu jangan main hukum orang gitu. Lu jangan so idealis dulu. Belum tentu orang ini lu benar. Mungkin orang ini benar. Jangan macam-macam di hutan. Oke, karena lu merasakan di pendakian lu Gunung Salak pada tahun itu, ya kayak gini lah bang ya. Nggak enak. Nggak enak. Beberapa pendaki juga nggak tahu tuh, orang dulu kok bisa begitu. Ya kita sih fun-fun aja, cuma emang ada di sesi ini kita ketemu, kata senior-senior sih, lu bahkan ketemu kayak gini masanya. Ya, kita kan bercerita sama literasi sama senior lagi, bang kok gini bang ya? Kemungkinan lu lagi ngalamin gitu. Iya, kemungkinan lu. Oke nih Bang Ray, makasih banyak ya Bang Ray ya. Udah mau berbagi cerita, dan semoga teman-teman semua yang menyimak video ini, mendengarkan video ini bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Mungkin dari gua ini aja kali Bang ya. Ya.
Bang Ray cukup. Cukup. Cukup lah ya. Kita ngopi-ngopi dulu kali Bang nanti di belakang ya. Siap, ya. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.